Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Novitasari dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Saya Maisyatul Maksuma dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kami akan membahas tentang pendidikan pada anak usia dini. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pendidikan dan apa sih pendidikan anak itu sendiri. Masuk pada definisi pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan merupakan segala usaha untuk mencapai tujuan yang biasanya ditunjukkan untuk menciptakan pola perubahan tingkah laku pada anak atau orang yang sedang dididik. Pendidikan yang di dalamnya terdapat proses yang bertujuan agar terciptanya pola tingkah laku anak didik yang diusahakan oleh pendidik. Bagaimana pendidikan sebagai upaya kita, makhluk Tuhan yang sempurna dibanding yang lain. Pendidikan sendiri bagaikan proses pembentukan dan pembangunan manusia dengan tuntunan dan petunjuk yang tepat mencakup segala bidang. Terlebih, pendidikan bisa menjadi langkah pengembang dan penuntun akan kecerdasan manusia untuk mengangkat derajat dan cita-citanya. Hamka berpendapat jika pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda. Pengajaran adalah serangkaian upaya yang dilakukan pendidik agar dapat membentuk watak, budi, akhlak, dan kepribadian anak. Namun, sedangkan pendidikan adalah upaya mengisi intelektual anak dengan sejumlah ilmu pengetahuan. Jadi, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa definisi pendidikan. Lalu, pendidikan anak sendiri itu bagaimana? Jadi, pendidikan anak mencakup arti yang luas, yaitu semua perbuatan yang diusahakan manusia dan dilakukan dengan sadar oleh orang dewasa untuk memberikan pengaruh pada anak didiknya agar bisa meningkatkan kedewasaan dan rasa tanggung jawab atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa istilah yang perlu diketahui, yaitu ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah lingkungan yang paling penting, karena dalam keluargalah awal anak belajar tentang banyak hal. Lalu ada pendidikan formal, program kegiatan pembelajaran yang terorganisir serta dirancang untuk melayani kebutuhan belajar yang belum terpenuhi pada pendidikan informal. Selanjutnya ada pendidikan non-formal, bentuk kegiatan yang terorganisasi berlangsung di luar sistem persekolahan yang diciptakan untuk kebutuhan belajar dari berbagai kelompok penduduk. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya pendidikan. Ahmad, Abu, dan Uhbayati, Nur 2001, halaman 73 berpendapat, pendidikan adalah hal yang penting terlebih bagi anak dan orang tua. Bagi anak sebagai makhluk yang sedang tumbuh, oleh sebab itu, pendidikan sangat penting karena mereka belum bisa berbuat sesuatu untuk kepentingan dirinya, seperti bertahan hidup atau merawat diri mereka. Masih sangat membutuhkan peran orang tua. Oleh karena itu, memerlukan bantuan, tuntunan, dorongan dari orang lain untuk bertahan dalam kehidupan dengan pendidikan, mendalami belajar, dan proses yang bertahap untuk terciptanya kepandaian, keterampilan, pembentukan sikap, serta tingkah laku. Dengan begitu, pendidikan dapat membantu anak untuk berdiri sendiri. Yang perlu kita sadari, memerlukan proses yang panjang dan waktu yang tidak sebentar. Lalu, bagi orang tua, pendidikan sebagai langkah orang tua
untuk mendidik anaknya, baik dari segi fisik, sosial, emosi, ataupun inteligensinya, agar terciptanya kepandaian, keselamatan, serta mendapat kebahagiaan dalam kehidupannya. Pendidikan berkembang dipengaruhi oleh pengalaman yang dilaluinya. Apa yang didengar anak, dilihat anak, dan dirasakan anak adalah proses pembentukan kepribadian untuk perkembangannya. Kata-kata yang terucap, sikap, tindakan, serta perbuatan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan pada anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau yang sering kita sebut dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lalu, tujuan utamanya adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak. Selain itu, dapat memberikan kesempatan anak untuk mengenal sekolah, kegiatan-kegiatan di PAUD, juga menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan berbagai hal positif lainnya. Seluruh aktivitas pembelajaran PAUD dilakukan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Lalu untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang peran keluarga dalam pendidikan anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian setiap manusia. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat penting dalam membentuk pola kepribadian anak, karena di dalam keluarga, anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, karena di antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai terdidik, terdapat hubungan darah. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama, kepercayaan, nilai moral, norma sosial, dan pandangan hidup yang diperlukan peserta didik untuk dapat berperan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Peran keluarga dalam pendidikan anak. Yang pertama yaitu menjadi guru. Peran pertama keluarga tentu menjadi guru bagi anak, di mana anak ketika membuka mata, maka keluargalah yang membantu menjelaskan apa yang anak lihat, sehingga mereka beranjak menjadi anak-anak yang sudah mengerti akan hal di dunia. Yang kedua, menjadi teman. Orang tua bisa berperan menjadi teman ketika berbicara mengenai pendidikan anak. Orang tua juga bisa saja membiasakan diri untuk menjadi teman anak-anak dalam belajar, agar suasana tidak menjadi kaku dan membuat anak malas untuk belajar. Yang ketiga, menjadi seorang hakim. Hakim di sini dimaksudkan bahwa mereka harus bisa membantu menentukan hal yang anak-anak tidak mengerti atau tidak diketahui. Yang keempat, menjadi pengawas. Pengawasan merupakan hal utama yang harus dilakukan bahkan sampai anak sudah menjadi dewasa, sehingga anak sudah siap melepas diri atau mandiri. Tetapi hal ini tentu tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Yang kelima, mengontrol dan mengatur waktu anak. Sejak dini, anak-anak harus diatur dan didisiplinkan untuk bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga besar nanti mereka akan terbiasa dengan hal-hal yang teratur. Yang
keenam, terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan anak di sekolah. Dukungan orang tua terhadap pendidikan anak sangat diperlukan. Semangat dan motivasi akan timbul dari diri anak jika orang tua selaku orang terdekat anak sangat mendukung akan keberlangsungan pendidikan anak. Berikut ini yang dapat orang tua lakukan untuk terus berperan dalam pendidikan anak di sekolah. Memenuhi kebutuhan sekolah anak, seperti menyiapkan alat tulis sekolah, buku sekolah, dan juga seragam sekolah. Sempatkan waktu untuk menemani anak belajar di rumah. Ciptakan suasana nyaman saat anak belajar. Orang tua menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah, seperti rutin memenuhi pertemuan sekolah. Peran orang tua sangat penting bagi masa depan anak kelak. Bermanfaat. Kami selaku kelompok yang sedang bertugas, yaitu saya, Rizka Dunovitasari dan Maisyatul Mas'umah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Fajriana Fitroh selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video pembelajaran kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Jaya, jaya, jaya.